Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang menghususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutamimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari ilmu nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ke-20 ini yaitu memurojaah dan menyimpulkan kembali pelajaran yang telah lalu dengan mengklasifikasi i'rab berdasarkan tanda i'rabnya. Apakah lafaznya tersebut di-i'rab dengan tanda harokat ataukah lafaznya tersebut di-i'rab dengan tanda huruf. Untuk lebih jelasnya, kita mulai saja membaca kitabnya. Mujmalul mu'robatis sabiqoti. Kesimpulan pembelajaran i'rab yang terdahulu. Faslun, fasal. Jami'u ma taqaddama minal mu'robati kismani. Pada semua pelajaran yang telah berlalu, dari kata-kata ataupun kalimah yang mu'rab terbagi menjadi dua bagian. Kismun yu'robu bil harokati. Bagian yang pertama, lafaz yang di-i'rab dengan harokat. Wa kismun yu'robu bil hurufi. Bagian yang kedua, lafaz yang di-i'rab dengan huruf. Al-mu'robatu bil harokati. Untuk jenis yang pertama, kita akan membahas lafaz ataupun kalimah yang di-i'rab dengan harokat. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Untuk jenis i'rab ini yang mengalami perubahan keadaan akhir kalimatnya dengan harokat ada 4 macam. Al-ismul mufradu, yang pertama adalah isim mufrad ataupun kata benda yang berjumlah tunggal. Wa jam'ut taksiri, yang kedua adalah jamak taksir ataupun kata jamak yang tak beraturan. Wa jam'ul mu'annatsis salim, yang ketiga yaitu jamak mu'annas salim ataupun kata jamak untuk jenis perempuan. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Untuk jenis yang keempat yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu pun. Seperti tersambung dengan huruf alif dhamir tasniyah, huruf wawu dhamir jamaah ataupun huruf ya muannas mukhatabah. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati. Kesemua jenis isim tersebut yang berjumlah 4 tadi dirofakannya dengan harokat dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dinasobkannya dengan harokat fathah. Wa tukhfadu bil kasroti, dan dikhofat ataupun dijarkan dengan harokat kasroh. Wa tudzamu bis sukuni, dan yang terakhir dijazmkan dengan sukun. Pada pembahasan kali ini penulis mencoba menerangkan kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, namun dengan cara mengklasifikasikannya agar pemataannya lebih mudah untuk dipahami.
Dan pengklasifikasian yang dimaksud adalah meninjau i'rab berdasarkan bentukan tandanya, bukanlah berdasarkan jenis i'rabnya. Karena seperti tadi yang sudah kita bacakan, bahwa i'rab pada isim yang mu'rab itu terbagi ke dalam dua macam. Yaitu yang pertama, ada yang ditandainya dengan harokat, dan yang kedua, ada pula yang ditandainya dengan huruf. Lalu untuk pertemuan kali ini, kita akan fokuskan saja terlebih dahulu pada jenis yang pertama, yaitu kalimah isim mu'rab yang di-i'rab dengan harokat. Di mana untuk jenis i'rab ini berlaku untuk 4 jenis kalimah. Jenis kalimahnya yang pertama yaitu isim mufrad atau kata benda yang berjumlah tunggal. Contohnya seperti pada kalimat ja'at tholibu, siswa itu telah datang. Kemudian contoh kalimat yang kedua, allamtut tholiba, saya telah mengajari siswa itu. Lalu contoh yang ketiga, yang terakhir, marortu bit tholibi, saya telah melewati ataupun berjumpa dengan siswa itu. Kita perhatikan pada 3 contoh kalimat tadi, terusus pada akhiran lafaz at-tholibu yang merupakan lafaz isim mu'rab, di mana keadaan i'rabnya pada 3 contoh kalimat tadi selalu ditandainya dengan harokat. Jika dalam keadaan rofa, tanda i'rabnya dengan harokat dhammah, seperti pada lafaz at-tholibu. Kemudian jika dalam keadaan nasab, tanda i'rabnya dengan harokat fathah, seperti pada lafaz at-tholiba. Kemudian jika dalam keadaan khafad ataupun jar, tanda i'rabnya dengan harokat kasroh, seperti pada lafaz at-tholibi. Kemudian jenis kalimah kedua yang di-i'rabnya dengan harokat adalah jama' taksir atau kata jama' yang tak beraturan. Keadaannya sama saja dengan isim mufrad yang tadi kita uraikan, seperti contoh yang ada di layar. Ja'at tullabu, siswa-siswa itu telah datang. Kemudian contoh kalimat yang kedua, allamtut tullaba, saya telah mengajari siswa-siswa itu. Lalu contoh kalimat yang ketiga, marortu bitullabi, saya telah melewati ataupun berjumpa dengan siswa-siswa itu. Kita perhatikan pada 3 contoh kalimat tadi, terusus pada akhiran lafaz at-tullabu yang merupakan lafaz isim mu'rab, di mana keadaan i'rabnya pada 3 contoh kalimat tadi selalu ditandainya dengan harokat. Jika dalam keadaan rofa, tandanya dengan harokat dhammah, seperti pada lafaz at-tullabu. Kemudian jika dalam keadaan nasab, tanda i'rabnya dengan harokat fathah, seperti pada lafaz at-tullaba. Dan jika dalam keadaan khafad ataupun jar, tanda i'rabnya dengan harokat kasroh, seperti pada lafaz at-tullabi. Kemudian jenis kalimah ketiga yang di-i'rabnya dengan harokat adalah jama' mu'annas salim atau kata jama' untuk jenis perempuan. Penjelasannya juga tidak berbeda jauh dengan penjelasan yang sebelumnya, seperti contoh yang kita lihat di layar, ja'atit tholibatu, siswi itu telah datang. Allamtut tholibata, saya telah mengajari siswi itu. Kemudian contoh yang ketiga, marortu bit tholibati, saya telah melewati ataupun berjumpa dengan siswi itu.
Kita perhatikan pada 3 contoh kalimat tadi, terkhusus pada akhiran lafaz at-thalibatu yang merupakan lafaz isim mu'rob, di mana keadaan i'robnya pada 3 contoh kalimat tadi selalu ditandainya dengan harokat. Jika dalam keadaan rofa, tanda i'robnya dengan harokat dhammah, seperti pada lafaz at-thalibatu. Lalu jika dalam keadaan nasab, tanda i'robnya dengan harokat fathah, seperti pada lafaz at-thalibata. Dan terakhir, jika dalam keadaan khafad ataupun jar, tanda i'robnya dengan harokat kasroh, seperti pada lafaz bit-thalibati. Kemudian jenis kalimat terakhir yaitu yang keempat, yang di-i'robnya dengan harokat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu pun. Seperti bersambungnya dengan huruf alif dhamir tasniyah, bersambung dengan huruf wawu dhamir jamaah, atau bersambung dengan huruf ya mu'annas mukhatabah. Dan untuk jenis yang terakhir ini, mungkin ada sedikit perbedaan dengan penjelasan yang sebelumnya. Dikarenakan kalimat yang terakhir ini bukanlah jenis kalimat isim, melainkan jenis kalimat fi'il. Maka dalam pengirobannya tidak ada i'rob khafad bil kasroh, namun digantikan dengan pengiroban jazm dengan tandanya sukun. Seperti contoh kalimat yang bisa kita lihat di layar, aktubud darsa, saya menulis pelajaran. Lan yanjahal kaslanu, tidak akan berhasil orang yang malas. La tusyrik billahi, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Kita perhatikan pada ketiga contoh kalimat tadi, khususnya pada lafaz fi'il mudhari, aktubu, yanjaha, dan tusyrik, keadaan akhir dari ketiga lafaz fi'il mudhari tersebut untuk keadaan i'robnya ditandai dengan sebuah harokat. Jika dalam keadaan rofa, dibaca akhirannya dengan tanda harokat dhammah, seperti pada lafaz aktubu. Lalu jika dalam keadaan nasab, dibaca akhirannya dengan tanda harokat fathah, seperti pada lafaz yanjaha. Dan jika dalam keadaan jazm, dibaca akhirannya dengan tanda sukun, seperti pada lafaz tusyrik. Sekarang kita kembali kepada kitabnya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Dan ada 3 jenis kata ataupun kalimah yang dikeluarkan ataupun dikecualikan dari ketentuan i'rob yang umum tadi. Al-ismul ladzi la yansorifu. Yang pertama yaitu isim ghairu munsorif ataupun isim yang tidak menerima tanwin, mufrodan kana au jama'a taksirin, baik itu yang mufrad berjumlah tunggal atau jama' taksir berjumlah jama' tidak beraturan. Fa innahu yukhfadu bil fathati. Untuk 2 jenis ini tanda i'rob khafadnya dengan harokat fathah. Malam yudhof, selama tidak disandarkan ataupun dimodofkan pada isim yang lain. Au tadkhul alaihi al, atau dimasuki huruf alif lam ma'rifah di awalan lafaznya. Pengecualian yang kedua yaitu pada kalimat wa jama'ul mu'annasis salim, jamak mu'annas salim atau jamak untuk jenis perempuan. Fa innahu yunsobu bil kasroti. Untuk jenis ini dinasobkannya dengan tanda harokat kasroh. Pengecualian yang ketiga yaitu wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Fi'il mudhari
yang akhiran lafaznya adalah huruf illat. Fa innahu yudzamu bihazfi akhirihi. Dijazmkannya dengan menghilangkan ataupun membuang huruf illat yang berada di akhiran lafaznya. Wa taqaddamat amsilatu dzalika. Sebagaimana telah dilampirkan contohnya pada pelajaran yang telah lalu. Setelah di awal tadi penulis menjelaskan kalimah-kalimah yang di-i'rab dengan tanda harokat berdasarkan jenis i'rabnya, pembahasan kedua kali ini penulis menjelaskan juga pengecualiannya jika diterapkan pada jenis kalimah yang lain. Sederhananya adalah penjelasan i'rab dengan tanda harokat namun menyelisihi dari kaidah umum yang biasa berlaku. Misalnya saja seperti akhiran kalimah isim yang biasanya dibaca kasroh jika dalam keadaan khofat karena diawali oleh huruf jar, namun jika diterapkan pada isim tertentu, akhirannya tidaklah dibaca lagi dengan harokat kasroh, melainkan akhiran lafaznya tersebut harus dibacanya dengan harokat fathah. Begitu pula sebaliknya, ada juga kalimah yang seharusnya dibaca fathah akhirannya, namun karena lain hal, akhirannya tersebut dibaca menjadi kasroh. Dan itulah yang dimaksud oleh penulis dari pengecualian pada pembahasan kali ini. Pengecualian i'rab harokat itu diantaranya ada pada 3 jenis kalimah, yaitu yang pertama, isim ghairu munsorif atau isim yang tidak dapat menerima tanwin. Contoh kalimatnya, sholaitu fi masajida. Saya telah sholat di beberapa masjid. Pada contoh kalimat ini, lafaz masajida dibacanya dengan berakhiran fathah walaupun telah dimasuki oleh huruf jar di awalannya. Dikarenakan lafaz masajida termasuk ke dalam isim jamak taksir yang bersifat ghairu munsorif. Dan pengecualian ini bisa gugur dan kembali kepada kaidah asalnya yang berakhiran harokat kasroh jika lafaz masajida ini dimasuki oleh huruf alif lam ma'rifah di awalan lafaznya atau dimodofkan ataupun disandarkan dengan lafaz isim yang lainnya. Seperti pada kalimat sholaitu fil masajidi. Aku telah sholat di beberapa masjid itu. Atau contoh yang lain, sholaitu fi masajidihim. Aku telah sholat di beberapa masjid mereka. Perhatikan pada kedua contoh kalimat ini, kaedahnya kembali kepada asalnya dengan dibaca menggunakan tanda harokat kasroh untuk i'rab jarnya. Dan pada intinya, walaupun hal ini menjadi pengecualian, yang menjadi tanda i'rabnya masihlah dengan menggunakan harokat. Kemudian pengecualian yang selanjutnya yaitu jamak mu'annas salim, yaitu jamak untuk jenis perempuan. Contoh kalimatnya seperti ro'aitu muslimatin. Aku telah melihat para wanita muslim. Perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz muslimatin yang dibacanya dengan berakhiran kasroh, walaupun lafaznya tersebut berkedudukan sebagai maf'ul bih yang biasanya dibacanya dengan tanda harokat fathah di akhirannya. Dikarenakan lafaz muslimatin ini termasuk ke dalam isim jamak mu'annas salim yang dinasubkannya dengan harokat kasroh bukanlah harokat fathah. Dan lafaznya tersebut dibentuk dari bentukan mufrodnya yaitu muslimatun. Pengecualian yang terakhir yaitu pada kalimah fi'il mudhore
yang mu'tal akhirannya, alias berhuruf ilat di akhiran lafaznya. Contoh kalimatnya seperti lam yada'u, lam yarmi, dan lam yas'a. Pada ketiga contoh tadi, kesemuanya dibaca secara jazm dengan membuang huruf ilatnya, bukanlah dengan tanda sukun. Walaupun sebelumnya telah dimasuki oleh amil yang menjazmkan, yaitu lam. Dikarenakan ketiga lafaz fi'il mudhari tersebut merupakan fi'il mudhari mu'tal akhir yang akhirannya dibaca dengan harokat yang sesuai dengan huruf ilat yang telah dibuang. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada video pertemuan sebelumnya. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutamimah Jurumiyah pada episode 20 ini. Pembahasan mengenai i'rab dengan harokat pada isim-isim yang mu'rab. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutamimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.